السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi, Masjid PTIK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan iman dan Islam kita sehingga kita mampu untuk bersujud kepadanya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir yaumil qiyamah nanti. Masyiral muslimin, hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas babu kazmil ghaidh, bab tentang mencegah amarah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika orang sudah marah maka hilang akal sehatnya. Lah, dalam bab ini dijelaskan bagaimana menahan amarah, dan juga ternyata menahan amarah itu bagian dari ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu dialah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan rezekinya untuk orang lain, baik pada waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Karena dengan amarah bisa setan akan masuk ke dalam diri kita, dan kemudian setan akan mengendalikan diri kita untuk berbuat yang dilarang oleh ajaran agama. Pada kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa setan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam ketika engkau marah, uzkurni hina taghdab fa inni min qalbika wa jasadika ajri minka majrad dam. Ketika kita marah maka kita disuruh mengingat setan. Wah, ini pasti setan ini yang bikin marah, karena setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Kemudian yang kedua, wadhkurni hina talqa al-aduwa fi zahfi. Ingatlah kepadaku, kata setan, ketika engkau bertemu musuh di dalam peperangan. Artinya, fa inni ati adam, karena sesungguhnya setan itu akan membisik-bisikkan, akan mengingat-ingatkan kembali keluarga kita ketika kita berhadapan dengan musuh berjihad di medan perang. Kemudian yang ketiga, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahram minka. Ketika engkau duduk-duduk bersama wanita yang bukan mahramnya, maka ingatlah di situ ada aku, kata
setan. Jadi ada 3 hal ini yang harus kita ingat bersama. Wa dzukira anna rajulan min at-tabi'in madahu rajulan fi wajhihi faqala lahu ya Abdullah lima tamtahani. Diceritakan di sini ada seseorang dari golongan tabi'in. Kemudian ada temannya yang memuji-mujinya. Seorang tabi'in ini kemudian bertanya kepada orang yang memujinya, Ajrabtani indal ghadab fa wajadtani haliman. Apakah engkau pernah mengujiku ketika aku marah, kemudian engkau mendapatkan aku orang yang lemah lembut? Artinya, kenapa kamu memuji aku sedangkan kamu belum pernah mendapatkan aku pada waktu kondisi marah? Nah, orang yang marah itu bermacam-macam ininya. Ada yang sampai hilang kendali, ada yang marah itu diem saja. Lah ini yang kemudian dinamakan haliman, lemah lembut. Ada yang sampai nempel enggak karu-karuan dan sebagainya. Kemudian salah satu min akhlaqi ahli jannah, ada 3 perkara yang termasuk dari akhlaknya penduduk surga. Ini sangat berat sekali, tetapi inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tujadu illa fil karim. Orang yang berbuat demikian, artinya orang yang disebutkan pemaaf, yang pertama, orang tidak akan disebut orang mulia kecuali al-afwa amman zalamaka, yaitu suka memaafkan dari siapa yang telah berbuat zalim kepadamu. Wal badla liman haramaka, dan memberikan sesuatu kepada orang yang telah kikir kepada kita. Wal ihsana ila man asa'a ilaika, dan berbuat baik kepada orang yang menjelek-jelekan kita. Al-afwa amman zalamaka, dan diantara yaitu memaafkan siapa yang berbuat zalim kepada kita. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Ada seorang majikan, kemudian dia mempunyai pembantu, dan pembantu ini berbuat salah. Hartanya majikan ini hari demi hari ternyata dikuras. Nah, namanya sepintar-pintar tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bagaimanapun pembantu ini menyembunyikan kesalahannya tentang mencuri harta majikannya, ternyata tercium. Lah setelah tercium, seluruh anak-anaknya marah karena ternyata pembantu ini dari kecil juga bersama-sama anak-anaknya. Dulu orang tuanya dulu ngikut sampai punya anak, dia kemudian diasuh sampai besar, disekolahkan, dinikahkan, pokoknya tinggal di situ, sudah dianggap seperti anaknya. Tetapi ya namanya setan, dikuras itu harta bosnya. Lah kumpul semuanya, ketahuan kalau dia yang mencuri dan mengaku. Saat itu sudah dipanggilkan polisi datang untuk membawa pembantu ini yang mencuri ini. Seluruh anaknya setuju, dah bawa aja ke penjara biar dia tahu rasa. Tetapi majikannya bilang, kalau dibawa penjara, apa iya dia bisa sembuh
bisa berbuat menjadi baik. Nah terus gimana? Bawa aja ke pesantren katanya. Dibawalah pembantu ini ke pesantren yang khusus. Jadi kalau di Jawa itu banyak pesantren yang khusus yang merehabilitasi akhlak-akhlak itu. Jadi ada pesantren SMP, SMA dan sebagainya, tapi ada pesantren khusus merehabilitasi akhlak-akhlak seperti ini. Dibawalah ke pesantren, dan lebih hebatnya lagi, gaji tiap bulan pembantu ini itu tetap utuh dikasihkan setiap bulan. Di pesantrennya dibiayai gajinya, tapi tidak dikurangi sepeser pun. Lah, ini adalah cerminan dari orang yang bertakwa dan naik kelas menjadi makomnya menjadi orang yang muhsinin. Wal afa amman zolamaka, memaafkan dari siapa yang telah berbuat zalim kepada kita semuanya. Ini adalah sangat berat. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas, suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wal badl liman harramaka wal ihsan ila man asa'a ilaika, dan berbuat baik kepada siapa yang menjelek-jelekan kita. Lah, ini ada juga kisah seorang ustadz kondang yang barangkali tidak seide dengan pemikirannya, kemudian di TV dijelek-jelekan dan sebagainya. Yang menjelek-jelekan juga ustadz juga. Wah, nggak karu-karuan waktu itu dijelek-jelekan. Nah, kemudian sakit parah. Ustadz yang menjelek-jelekan ini kemudian dipenjara dengan kasus pencemaran nama baik, tapi bukan dari ustadz ini, tapi dari orang lain, dilaporkan dari orang lain. Tetapi anehnya di akhir hayatnya, ustadz yang menjelek-jelekan ini mau nulis surat kepada ustadz yang dijelek-jelekannya, kalau aku meninggal nanti minta dimakamkan di pesantrennya. Dan ternyata meninggal dan dimakamkan di pesantrennya. Tidak hanya itu, ustadz yang dijelek-jelekan ini menggalang dana untuk yang ditinggalkan dan dapat 1 miliar saat itu, dan dikasihkan kepada ahli warisnya, istri dan anak-anaknya. Dan ini tidak terekspos oleh media. Ini luar biasa. Wal ihsan ila man asa ilaika, berbuat baik kepada siapa yang berbuat jelek terhadap kita. Ini akhlak penduduk surga. Nah, saya juga belum tentu bisa seperti itu, tapi paling tidak kita bersama-sama dengan mengkaji kitab ini, pribadi kita mudah-mudahan semakin baik ke depannya. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau mempunyai sifat pemaaf dan berbuat baik. Wa'mur bil urfi, perintahlah engkau dengan berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengolok-olokmu, orang-orang yang bodoh. Wa ruwiya fil khabar annahu lamma nuzilat hadhil ayah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril ma tafsiru hadhil ayah. Ketika surat Al-A'raf ayat 199 ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Jibril,
Rasulullah SAW itu kemudian bertanya kepada Jibril, ma tafsiru hadhil ayah, apa penjelasan tentang ayat ini wahai Jibril? Wah, Jibril ditanya seperti itu, ya nggak jawab dulu, ntar dulu wahai baginda Rasul, aku tanya dulu kepada intadhir hatta as'alal alima al-alam, tunggu dulu, aku akan bertanya kepada yang mempunyai alam ini, yaitu Allah Ta'ala. Fadhahaba Jibrilu thumma atahu, kemudian Jibril pergi menghadap Allah Ta'ala setelah dapat tafsiran ayat ini. Thumma atahu faqala, kemudian Jibril mendatangi Rasul kembali, ya Muhammad, innallaha ta'ala ya'muruka an tasila man qata'aka, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruhmu untuk menyambung tali silaturahim kepada siapa yang memutuskannya, wa tu'tiya man haramaka, dan engkau memberi kepada siapa yang telah kikir kepada engkau, wa ta'fuwa amman zalamaka, dan engkau memberi maaf kepada siapa saja yang telah berbuat zalim kepadamu, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa ruwiya an Abdullah ibn Ajlan an Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah qala sabba rajulun Aba Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Dijelaskan di sini dari Abu Hurairah, ada seseorang yang mengumpat-ngumpat Abu Bakar as-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar as-Siddiq itu orang udah sepuh yang lemah lembut, ternyata masih ada juga orang yang mengumpat-umpatnya, menjelek-jelekannya di depannya. Sedangkan Rasulullah SAW saat itu sedang duduk bersama Abu Bakar. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sakata Abu Bakrin. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar diam. Ketika ada orang mengumpatnya, Rasul dan Abu Bakar diam, enggak membalas sepatah kata pun. Falamma sakata ar-rajulu takallama Abu Bakrin. Ketika seseorang yang mengumpat tadi diam, barulah Abu Bakar itu berbicara. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa adrakahu Abu Bakrin faqala ya Rasulullah. Lah, ketika pengumpat tadi diam, Abu Bakar membalas umpatannya, ngomong, berbicara. Kemudian Abu Bakar melihat Rasul berdiri. Faqala, nah, kaget Abu Bakar, ya Rasulullah, sabbani wasakata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengupatku, wasakata, dan engkau diam saja. Falamma takallamtu kumta, ketika aku berbicara, mengapa engkau berdiri? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaka kana yuraddu alaihi anka hina sakata, falamma takallamta dhahabal malaku wa qa'ada asyaitanu fakarihtu an aq'uda fi maq'adin yahduruhu asyaitan.
wahai Abu Bakar. Rasulullah menjelaskan nih, ketika ada pengumpat tadi, kemudian engkau diam, ada malaikat-malaikat yang membalikkan umpatannya kepada orang tersebut. Tetapi ketika engkau berdiri tadi, ternyata setan datang dan aku tidak senang duduk di majelisnya setan. Artinya apa? Ketika Abu Bakar diam, itu sebenarnya umpatan itu dibalikkan oleh malaikat kepada yang pengumpatnya. Tapi karena nggak tahan, Abu Bakar muncul emosi, kemudian setan datang untuk menggodanya. Begitu. Ada satu cerita juga bahwa saya pernah mendapati di depan mata saya bagaimana ada seseorang supir trek yang bukan salah jalan, artinya tidak tahu, nggak pernah masuk ke komplek tersebut. Itu salah. Kemudian didapatlah ada seseorang yang menyetopnya dan kemudian mengumpat-umpatnya nggak karu-karuan. Padahal supirnya turun sampai cium tangannya dan minta maaf kalau saya tidak tahu Pak, saya salah, nggak pernah kesini, dia hanya mengikuti map, Google Map gitu. Apa yang diumpatkan? Wah, awas lu, nggak karu-karuan pokoknya, sampai bilang kalau kamu kesini lagi mati kamu, sampai begitu. Dan ternyata seminggu kemudian yang marah-marah ini sakit parah dan akhirnya innalillahi. Artinya apa? Bahwa ini hadis mengajarkan kepada kita dilarang untuk mengumpat-ngumpat kepada orang-orang yang walaupun dia salah tapi enggak boleh kita maki-maki. Takutnya umpatan itu balik kepada diri kita. Kalau orang Jawa bilang awas ono wali lewat. Nah, kalau ini hadis ini adalah malaikat yang membalikkan umpatan tersebut. Jadi wa'arid anil jahilin, udahlah kita biarkan saja orang-orang yang bodoh itu. Jadi ini adalah pelajaran berharga bagi kita semuanya, bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita akhlak ahlil jannah, akhlaknya penduduk surga, yaitu suka memaafkan orang lain, kemudian memberikan kepada orang-orang yang tidak pernah, yang kikir terhadap kita. Kemudian yang ketiga adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Itulah tiga ciri penduduk surga. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.